Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sampai kepada kami sebuah pertanyaan. Apakah Al-Fatihah itu sampai kepada para mayit? Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan seperti ini kita tahu bersama bahwa ini salah satu di antara kajian fikih yang dimana sangat terbuka luas pintu ijtihad. Dalam artian kita sangat menghormati perbedaan. Hanya saja teman-teman sekalian, kalau kita lihat seluruh pendapat para ulama kita, 4 mazhab terkhusus ini, baik Imam Abu Hanifah, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hanabila, itu semuanya sepakat, bahkan tidak berlebihan. Kalau saya mungkin tidak takut ya sebagaimana sikap para ulama kita, maka kita akan mengatakan bahwa hampir saja ini dikatakan ijma, konsensus, final yang nggak boleh diganggu-gugat. Bahwa para ulama kita sudah bersepakat. Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah atau Al-Quran secara keseluruhan, ketika kita niatkan kepada para mayit, maka pahalanya itu akan sampai. Terlalu banyak hadis-hadis, terlalu banyak ayat yang disebutkan oleh para ulama kita, tapi tak mengapa kita angkat kembali dalam rangka untuk memberikan pencerahan. Karena teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa perbedaan pandangan para ulama kita, khususnya para fuqaha, itu sangat memberikan nilai positif bagi kita. Karena ini adalah khazanah Islam yang mencerdaskan. Dan inilah menjadi nilai plus ya bagi agama Islam itu sendiri, yang dimana agama yang sangat menjunjung tingkat intelektualitas. Perbedaan pendapat, adu argumentasi, dan ini sangat kontras dengan ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan agama yang lain. Nah, teman-teman sekalian, terus seperti apa pandangan para ulama kita dan dalil-dalil mereka terkait kebolehan atau sampainya bacaan Al-Quran kepada sang mayit jika kita niatkan bacaan Al-Quran tersebut? Ada satu hadis yang menjadi umdah, inti dalil jumhur atau mayoritas ulama, yang menjadi pokok argumentasi mereka, dasar pendapat mereka untuk menguatkan bahwa bacaan Al-Quran itu bisa sampai kepada sang mayit kalau kita niatkan. Apa itu? Disebutkan dalam satu hadis ya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirah illa ghafarallahu lahu faqra'uha ala mautakum. Kita artikan hadis ini bahwa Nabi SAW bersabda bahwasanya surat Yasin itu adalah hati dari Al-Quran. Tidaklah seseorang itu membacanya dengan niat mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni baik orang yang membaca Al-Quran atau surat Yasin tersebut, yang mendengarkan surat Yasin tersebut, maupun yang dikirimkan kepada mayit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh mereka, baik yang membacanya, yang mendengarnya, maupun yang menerima hadiah surat Yasin tersebut. Makanya ending atau closing dari hadis ini apa? Iqra'uha ala mautakum. Di sana ada motivasi, di sana ada perintah Nabi SAW yang menyuruh kita untuk bacakanlah surat Yasin tersebut kepada siapa? Kepada mautakum, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, teman-teman sekalian, maut di sini, mautakum itu jamak ya. Maknanya lebih dari atau banyak ya, orang-orang yang sudah meninggal. Maka kalau kita kaji dari sisi bahasa, mufrad tunggalnya adalah mayit. Nah, kalau kita terjemahkan secara bahasa literal, maka definisi atau maknanya tidak lain dan tidak bukan adalah makna hakikinya, yaitu dikembalikan kepada makna hakiki bagaimana orang Arab menggunakan kata-kata mayit. Ternyata kalau kita lihat, orang Arab menggunakan kata-kata mayit, tidaklah mereka menggunakan kecuali diarahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, dan bukan kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut. Karena teman-teman sekalian, dari hadis ini
ada penggiringan opini, ya, penyelewengan makna atau takwilul makna lil ba'id. Mereka mentakwil maknanya kepada makna yang sangat jauh sekali, yang sudah melenceng dari makna hakikinya. Karena teman-teman sekalian, kalau dalam kajian bahasa itu ada namanya majazi dan ada namanya hakiki. Ada namanya, kalau dalam bahasa Indonesia, kinaya, ya, bahasa-bahasa kiasan. Ya. Dan ada makna yang hakikat. Maka mayat itu tidaklah diarahkan kecuali kepada orang-orang yang sudah meninggal. Maka orang-orang yang kontra atau orang-orang yang menyelisihi pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit, itu mereka menafsirkan, membawa makna mayit di sini kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut. Dan ini menurut para ulama kita sangat jauh sekali maknanya. Sangat jauh sekali, karena bukan sekedar jauh, tapi sudah melenceng dari makna hakikat mayit itu sendiri. Seperti sebuah makna tangan. Tangan itu kalau secara hakikat, ya tangan adalah sebuah anggota tubuh. Alat yang kita pakai untuk memegang, itu makna hakikat. Tapi kalau makna majazi, itu biasanya difahami sebagai kekuasaan, ya, sebagai otoritas. Ya, maka dalam bahasa Indonesianya kalau kita bilang presiden atau pemerintah itu tangan besi. Maksudnya apa? Maksudnya pemerintah itu semena-mena dalam menggunakan kekuasaannya. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab tidaklah menempatkan kata-kata mayit kecuali kepada makna hakikatnya, yaitu kepada orang-orang yang sudah wafat mendahului kita. Maka hadis di atas, teman-teman sekalian, itu akan bias maknanya kalau kita bawa kepada makna mereka, pemahaman mereka, yaitu bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Kalau kita lihat dari awal hadis tersebut dan sampai akhir hadis tersebut, Nabi SAW membuka hadis tersebut dengan menyebutkan keutamaan, kedudukan surat Yasin yang begitu tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai menyebutkan sebagai hatinya Al-Quran. Kemudian masa iya di akhir hadis tersebut Rasulullah menyebutkan di sini motivasi, bahkan berisi perintah untuk membacakan. Itu kan pemaknaannya tidak lain dan tidak bukan kecuali ada rahasia di sana yang ingin atau yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Apa rahasia itu? Yaitu sampainya bacaan Al-Quran kepada sang mayit. Karena kalau kita tidak bawa kepada pemaknaan tersebut, maka kita katakan ini sia-sia, atau bahkan Rasulullah ini main-main dengan sabdanya. Padahal Nabi SAW sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu, enggak pernah. Bahkan setiap ucapan itu adalah wahyu. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka motivasi di sini tidak lain dan tidak bukan ada rahasianya. Apa itu? Sampainya bacaan Al-Quran kepada sang mayit.